Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Basara. Bagaimana bisnis P2P itu kiat-kiatnya kita jalankan. Oleh sebab itu kita akan tanyakan langsung kepada saudara Yudi. Selain dia seorang YouTuber, juga dia seorang pemain bisnis P2P. Kita tanyakan kepada saudara Yudi. Apa kabar saudara Yudi? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Saya akan mulai pertanyaan dengan kapan sih Anda bergabung di P2P ini dan apa yang membuat Anda bergabung di P2P ini? Awal mulanya Yudi join di aplikasi P2P ini, Yudi pada tanggal 1 November 2020. Dan Yudi tertarik dengan aplikasi P2P ini karena dari proses kerjanya itu tidak terlalu makan waktu banyak dan juga tidak terlalu ribet gitu. Terus selain dia proses kerjanya tidak ribet dan itu sangat simpel, terus yang bikin jadi menarik itu karena penghasilan di P2P ini dia dengan uangnya itu dolar, bukan rupiah seperti itu misalnya. Iya. Nah, kemudian Yudi kan udah jalan nih P2P-nya. Nah, tentu aja dalam perekrutan anggota gitu. Itu barangkali ada strategi atau trik yang Yudi jalankan di dalam bisnis P2P ini untuk dalam perekrutan anggota. Bagaimana itu strateginya? Baik Basara, untuk kita membentuk tim ya, dan juga perekrutannya itu langkah pertama yang dilakukan itu Yudi itu lebih memperkenalkan aplikasi P2P ini kepada keluarga terlebih dahulu. Keluarga. Dan yang kedua ke teman ataupun kerabat, dan yang ketiga ke saudara. Seperti itu cara perekrutannya. Karena kalau kita menawarkan aplikasi ini mewakili bukan keluarga, itu karena nantinya buat efek kedepannya itu nanti di bawahnya kita itu tidak aktif untuk pengerjaannya. Seperti itu. Karena awal-awalnya itu yang dipentingkan itu dari keluarga dulu sih, yang diinformasikan bahwa saat ini daripada kita di rumah dan kita nggak ada kesibukan apapun, lebih baik kita berbisnis di itu, dan itu pun kerjanya nggak terlalu ribet, kita hanya menonton iklan saja. Seperti itu saja. Ya. Jadi strateginya kepada keluarga terlebih dahulu, kemudian merambah ke family ya, gitu kan, atau kerabat kita gitu, kemudian ke teman-teman kita sekeliling kita, gitu. Termasuk tetangga kali ya kalau emang itu bisa gitu ya. Nah, kemudian dalam penawaran P2P ini, perekrutan anggota ini mungkin akan ada kendala gitu. Nah, barangkali Yudi bisa merasakan kendala itu. Apa ada kendala atau tidak? Bagaimana? Baik, Basara. Untuk perekrutan yang Yudi lakukan itu, alhamdulillah ya, untuk saat ini sih tidak pernah ada kendala. Tidak ada pernah kendala. Tidak pernah ada kendala. Namun banyaknya orang-orang yang ditawarkan itu orang-orang awam, maksudnya, dan dia pun nggak mengerti tentang teknologi seperti aplikasi. Masa iya sih yuk, ya kan, bisa pilih menawarkan, masa iya sih yuk, emang benar kita main aplikasi P2P ini dapat hasil, itu pun kita digaji dolar, ya kan. Mungkin hanya pertanyaan-pertanyaan itu aja sih, dan itu pun jadi mampu buat menjawab dan menginformasikan bahwa kebenaran di aplikasi P2P ini memang benar real, tidak hoax, dan begitu tidak memakai biaya spesial pun seperti itu. Dan alhamdulillah Basara, untuk saat ini selama 1 bulan ke depan, dari bulan November Yudi join hingga di bulan Desember 1 November ini tahun 2020 Yudi join itu Yudi sudah memiliki 87 tim di bawah anggota. 87 tim di bawah keanggotaan Yudi ya, gitu. Dalam 1 bulan ini cukup luar biasa juga tuh. Kemudian kalau ada nggak yang misalkan mencemohkan gitu, ngapain ikut P2P bla 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 gitu, bagaimana? Baik, jika ada artinya apakah kita di sini diperlukan keuletan atau bagaimana? Silakan. Baik, untuk di P2P ini sebenarnya sih jika ada teman kita yang kita tawarkan lalu dia mencengah dengan bahasa ini mah hoax,
atau dan dia pun susah banget dimengerti untuk kita informasikan. Dengan proses kerja ini lebih baik sih jangan dipaksa terus kalau menurut Dedi, karena setiap orang itu kan memiliki sifat yang berbeda gitu sih. Karena lebih mencondongkan ke bukti nyatanya aja gitu. Apalagi kan sekarang kita bisa ngelihat realnya dengan penghasilan gitu ini kan bisa melihat video di YouTube ataupun di Google seperti itu sih. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menginformasikan kalau di kagak mau ya sudah gitu. Tinggal lihat aja di channel di YouTube gitu ya. Itu udah banyak di informasi di situ tentang VTube ini. Oke. Terakhir mungkin ada motivasi dari saudara Yudi kepada yang ikut bisnis VTube pemula yang mengalami kendala gitu. Nah, barangkali ada motivasi untuk penyemangat, silakan. Baik, untuk kalian semua itu jangan pernah ragu, dan sebelum kalian ingin terjun di dunia bisnis VTube ini, alangkah baiknya kalian harus meriset terlebih dahulu. Dan itu pun bisa dicek di aplikasi YouTube. Kalian bisa lihat informasi dengan perkembangan bisnis VTube ini apakah benar atau hoax. Kalian bisa mulai sendiri. Dan untuk nanti kedepannya jika kalian ingin mencari tim, lebih baik kalian menginformasikan proses kerjanya saja gitu. Karena yang pertama itu kan proses kerjanya ini kita tidak terlalu makan waktu banyak dan itu pun hanya pengerjaan bisa di rumah, dan juga kita nggak harus ribut-ribut gitu setiap hari kerja mereka kayak gini kagak, dan itu pun ada batas jedanya juga. Mainnya hanya beberapa detik saja untuk nambah poin kita gitu, untuk lihat iklannya itu ya. Oke, itu saja podcast tentang VTube ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian termotivasi dari ngelihat tontonan video podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. 4 bulan saya gabung di VTube, bahkan belum sampai 4 bulan. Ternyata bukan 1 juta per hari yang saya dapatkan, bahkan hampir 2 juta per hari yang saya dapatkan. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Saya rasa ini suatu keajaiban VTube didatangkan ke kita pada saat betul-betul kondisi sedang COVID, pada saat kondisi kita mencari income itu sangat susah. Pada saat saya bekerja, saya juga dirumahkan. Pada saat kebetulan saya perias, itu juga dihentikan semuanya. Tidak boleh ada hajatan, tidak boleh ada wisuda, dan itu income hampir kita tidak ada di situ. Tapi ketika dikenalkan dengan VTube, subhanallah, saya sampai sering sekali meneteskan air mata.